guys. Dokter bakalan ambilin ya, boleh ya? Boleh dong, Doktif. Ini kan memenuhi request permintaan sahabat-sahabat yang sudah memfollow Doktif ya. Ya. Itu bakalan ambiarin juga karena hari ini katanya TikTok itu subsidinya gede. Jadi buat kalian yang suka live, kalian kalau boleh live sekarang kalian bisa jualan guys. Sekarang subsidinya katanya gede tanggal 11. Ya, Doktif kasih tahu ya tanggal 11. Tanggal 18 Doktif dikabarin gitu. Untuk kalian dapat subsidi. Jadi buat yang pengen live, pengen jualan, kalian bisa menghubungi TikTok atau AM kalian untuk mendapatkan voucher gitu ya. Jadi jangan cuma Doktif, kalian pun bisa berjualan apapun. Ya, bisa busana, bisa skincare, bisa apapun guys. Ya. Dan lucu banget kan Dokter Nana kalau misalnya dibilangin Doktif itu menghancurkan usaha orang. Sudah direncanakan setahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fitnah kalian sungguh keji. Ya, siap-siap aja Doktif berdoa, ya. Kalau memang itu benar, turun laknat kepada Doktif. Tapi jika itu fitnah yang kalian lancarkan, siap-siap apa yang akan Allah turunkan. Azab apa? Dan tapi semoga tidak azab ya. Doktif mohon kalian diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup hidayah insyaallah ya. Sudah cukup kalian membohongi masyarakat Indonesia. Doktif harapkan masyarakat Indonesia lebih tercerdaskan. Satu yang bisa Doktif sarankan, lebih baik di blacklist produk-produk seperti itu sebelum mereka bertobat. Karena kalau di luar negeri ada yang namanya cancel culture. Cancel culture guys, itu yang namanya mereka itu kalau di Korea punya Doktif itu nggak ada yang mau beli sudah gitu. Seperti contohnya Snow White ya, Snow White itu tinggi dengan gula, dibilang itu stevia itu gula. Dokter gigi, para dokter gigi di Indonesia boleh nggak seorang dokter menyarankan meletakkan stevia di bawah lidah dan ditinggal semalaman? Waduh. Boleh nggak? Dokter gigi silahkan bersuara, karena di sini ada seorang dokter yang menjelaskan produknya. Jadi boleh diletakkan di bawah lidah semalaman. Jadi nggak perlu gosok gigi guys. Jadi gosok gigi kalau di bawah lidah semalaman. Betul. Apa yang dibilang terjadi? bahwa itu bukan gula. Dokter Nana bisa menjelaskan nggak? Bahaya banget ya. Nah, akhirnya apa yang muncul? Di giginya keropos guys. Korbannya sudah banyak. Nah, Reza Gladys, kamu berani nggak ngomong seperti ini dengan lantang? Yang disampaikan Doktif adalah kebohongan. Ya, Snow White saya tidak ada kandungan gulanya. Jika saya yang sampaikan adalah kebohongan, laknat turun sama saya. Gitu dong Reza Gladys. Bicara tak lantang seperti Doktif. Berani nggak? Di tanah suci Mekah. Jadi jangan cuma keluar-keluar di Instagram, Reza Gladys, jangan. Atau melaporkan Doktif nggak takut. Doktif menghadapi kalian semua, Doktif nggak takut selama yang sampaikan Doktif kebenaran. Sedikit pun Doktif nggak takut. Masyarakat selama ini sudah cukup dicekoki dengan kebohongan-kebohongan yang kalian lakukan. Cukup sudah. Ya? Bahaya banget. Gitu. Udah cukup. Doktif sudah bilang, Doktif pasang badan buat masyarakat Indonesia, sudah janjinya Doktif. Ya, jadi buat para owner-owner skincare, tukang flexing, selesai sudah. Ya, jadi kan sudah nggak bisa lagi. Apalagi oknum dokter. Ya, untuk saudara Richard, ya, kamu bilang maaf sudah 2 tahun ya, berarti kamu mampu, berarti kamu sudah kena pasal wajib untuk haji, wajib untuk sholat, wajib untuk puasa, wajib untuk haji, ya. Jadi untuk Bang Dery, Bang Felix, itu dia sudah kena pasal haji, ya. Jadi siapapun, Ustadznya silakan untuk menyarankan Richard untuk haji. Yang kedua, Richard, kamu melalaikan panggilan kedua dari Polda Metro Jaya. Jadi guys, jangan salahkan ya jika nanti Polda Metro Jaya menyeret dia lagi untuk kesekian kalinya. Richard, jangan sampai ada sandiwara berikutnya. Cukup karput kasusnya yang kamu buat sandiwara. Kali ini bersama dengan Doktif, kamu tidak akan bisa membuat sandiwara karena Doktif akan menyampaikan ke masyarakat setiap episode kehidupan, setiap episode apa ya, bukan kehidupan, perjalanan, proses hukum. Ya, setiap proses hukum. Katanya kamu mau kooperatif, Doktif datang ke Jakarta Selatan. Kok kamu kok panggilan 2 kali nggak datang? Gimana nanti? Tiba-tiba next sidik kamu tersangka, terus nanti akhirnya putusan kamu ditangkap. Gimana? Nanti kamu diseret-seret. Terus bikin konten. Kasihani saya. No. Kali ini kamu nggak bisa gitu. Ya, pertanggungjawabkan. Triliunan yang sudah kamu ambil dari masyarakat. Menjual produk white tomato yang ternyata menipu, tidak ada white tomatonya. Gitu. Ya guys ya. Oke, jualan mulai kan? Boleh. Mumpung gede ininya apa namanya subsidinya. Mas Yas, coba ya guys, Doktif mau kontak sama Mas Yas. Coba sebentar, ini bisa apa enggak? Doktif lokasinya harganya ambiar banget. Jadi buat kalian yang sebentar ya guys, sebentar. Doktif mau minum dulu nggak? Gua mau, Doktif mau udah. Luar biasa Doktif ini loh. Semangat. Kayak energinya nggak ada habis-habisnya, apalagi kalau melawan. Ini untuk mengcounter Doktif ujung-ujungnya jualan. Iya dong. Ini dong. Ujungnya nih. Masa ujung-ujungnya nipu? Siapa yang ngomong? Kamu banget. Iya dong, jualan daripada nipu. Gitu nih, ya. Kita kasih edukasi dulu, ilmunya benar, produknya jelas, bukan tipu-tipu.
bukan tipu-tipu. Kalau misalnya Doktif mau merugikan orang, Hanaswi, agak nipu, murah. Viva, kagak nipu, untungnya apa buat Doktif? Kenal aja kagak, Doktif mau counternya. Ayo, ngomong apa kalian? Ayo, mau ngomong apa? Ini gimana ini? Gitu, mau ngomong apa kalian? Lagi. Enak aja ya kalau bilang dong menghancurkan usaha orang gitu. Daripada kamu megang Yo. yang sehingga malah ditipu. Ngomong dong, tuh gantian. Ini banyak banget support dari sahabat-sahabat nih. Kalau cocok silakan, kalau belum nggak apa-apa. Yang penting kamu ngerti tentang produk. Dan di sini karena di sini jualan boleh, tapi nggak pernah nipu-nipu gitu. Nggak pernah lah Doktif, karena apa? Yang kita jual guys itu pertanggungjawabannya dunia akhirat. Ya. Kan bolak-balik Doktif bilang, kenapa sih kok ada Bang Hotman bilang lu kagak kaya-kaya? Pokoknya itu menjawab semua komen yang ujung-ujungnya jualan. Yang penting bukan ujung-ujungnya nipu. Udah Tapi itu aja. masyarakat Indonesia tuh udah capek sama kalian sudah. Giliran ngobatinnya tuh habisnya banyak ya. Gitu. Si Val juga begitu tuh, si Val juga. Val si cantik tuh nggak yang lantang banget tuh ngomongnya. Gitu, lantang banget dia ngomongnya tuh. Itu ya, dia tuh sudah korban dari skincare overclaim. Gak ada yang berani ngomong. Gitu loh. Selama ini kalian tuh takut semua. Kenapa guys? Kalau kalian ngomong, kalian komplain, itu kalian pasti diserang sama buzzer mereka. Kalian pasti diserang sama buzzer mereka. Contohnya Arudo. Sampai Arudo tuh trauma banget. Diserang sama buzzer salah satu gerombolan sirkus. Ini tanah haram ya, bukan hoax ya. Bukan hoax. Udah dibilang jangan sampai kalian macam-macam. Nanti kembali ke diri kalian kalau kalian bilang Doktif hoax ya. Gitu. Kamu ya guys, ada berita lupa sama Doktif. Apalagi? Tadi ya, gara-gara Doktif kemarin itu sidangnya mau Zoom ya, ditolak sama si Sahrul, sama si lawyernya. Nggak mau kan guys mereka, dipikir Doktif takut. Sorry, Doktif kok takut. Ini namanya jihad fisabilillah. Amar ma'ruf nahi munkar. Kagak ada Doktif takut ngelawan kalian, apalagi si penista agama. Doktif bakalan dateng guys buat sidang tanggal 15 April 2024 2025 insya Allah. Doktif akan datang di tanggal 15 April 2025 di pengadilan sebagai saksi untuk berseteru melawan penista Syahrul. Bukan berseteru sih kalau itu mah. Bukan berseteru ya? Iya. Tapi mengapa sih namanya menjadi berjuang. Saksi? Berjuang, benar. Berjuang untuk apa ini? Berjuang melawan penista agama si Iya. Syahrul. Gitu guys. Tanggal 15. Insya Allah nanti Teknik kita Mirzani pun akan bersaksi dan mungkin Doktif akan ketemu dengan beliau ya, karena kan kemarin banyak yang nanya kok nggak nengokin teknik kita. Mungkin di situ Doktif baru bisa ketemu karena nggak sempet ya guys ya. Jadi mungkin di situ Doktif nanti akan ketemu dengan teknik kita Mirzani tanggal 15 ya. Jadi kalian nanti bisa ikutin di TikTok bagaimana serunya persidangan nanti, karena Doktif berusaha untuk memberikan penjelasan keterangan yang selugas-lugasnya. Gak ada takut-takutnya. Kalian tahu kan gayanya Doktif? Dar der dor gitu. Iya kan? Sarul. Baru Doktif bilang begitu. Sarul. Gitu. Ya kan? Gimana nih prosesnya kamu penistaan agama kagak jalan-jalan? Emang kamu ada backingan ya di Jakarta Selatan? Itu. Ntar Doktif bakalan buka habis. Bakalan kupas habis. Dan untuk Bunda Elsa Sarif yang masih sebagai lawyernya apa bukan sih sebenarnya Bunda Elsa? Bunda Elsa? Jadi bersaksi melawan penista agama itu bukan berseteru, tapi menegakkan kebenaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Memberikan kesaksian demi keadilan. Kemenak. Tuh. Kemenak nggak bisa diem Kemenak. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf Kemenak, siap-siap ya Kemenak ya. Nanti Doktif bakalan kejar itu. Gimana ini kasusnya? Ada apa sih dengan Polres Jakarta Selatan? Gak ada backingan kan? Atau mungkin Fitri Salhuteru, kamu itu ya, Fitri Salhuteru, kamu itu membela satu penista agama. Yang kedua, pembuli anak orang. Guys, demi Allah, wallahi, sampai detik ini, Doktif tidak pernah bertemu dengan Sandi Purnamasari. Demi Allah, tanah haram. Ya, Doktif ketemu dengan Gilang, Doktif ulangi. Doktif ketemu dengan Mas Gilang itu di acara pada saat BAP. Dan pada saat itu sekitar bulan November. Ya, dan Doktif mengundang dia di ulang tahun. Mengundang dia di ulang tahunnya Doktif ya. Itu di bulan Januari. Jadi kan tahu kan kalian schedule bener kan? Apa yang Doktif katakan itu adalah fakta. Fakta. Bener nggak Dr. Nanang? Betul. Dr. Nanang berani bersumpah nggak? Doktif ini dibayarin nggak sama MS Glow atau sama apa? Berani nggak untuk menjatuhkan usaha orang? Dia 25 tahun dan ini tanah haram. Iya. Katakan yang sejujurnya Dr. Nanang Mas Rani. Ya, nggak ada yang dibayar, benar. Kan? Betul. Jadi semua itu adalah Fitnah. Dajjal. Fitnah. Ya, Doktif fitnah buat Dajjal. Doktif tadinya diam, tapi karena terlalu banyak serangan dari mana-mana, Lawan udah terlalu melampaui batas. Jangan bilang tiba di tanah suci ini amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Kalian yang merasa tidak tersakiti agamanya itu dilecehkan oleh Sahrul. Tunggu aja nanti pertanggungjawaban di akhirat kelak. Yang jelas Doktif amar ma'ruf nahi munkar. Banyak masyarakat Indonesia udah tertipu. Sekarang saatnya mereka bertanggung jawab. Ya, nggak ada. Dan mereka ketakutan untuk jatuh miskin.
Ya, kalau Doktif ketakutan apa Doktif, masukin di penjara, masukin Doktif. Kalau memang Doktif salah. Tapi kalau Doktif benar, Doktif akan melawan kalian semua. Gitu. Betul. Ya. Oke. Riko, sudah siap Riko? Mana Riko? Katanya Riko udah siap tuh.